Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua dimanapun berada, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin. Jadi buat teman-teman semua, di sini saya minta maaf dan terima kasih banyak yang sudah mendukung ataupun yang memberikan support kepada saya. Di sini saya pribadi ingin hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman agar bisa dipahamin, karena kalaupun dengan merawat lobet ataupun dengan proses penggacoran, metodenya banyak Om, tetapi ketika kita sudah bisa memahami dan kita bisa belajar dari lobet yang kita proses ini, kita akan menemukan cara gitu ya Om. Jadi kalau cara ini banyak dan semoga tidak menjadi perdebatan. Dan yang akan saya sampaikan di pembahasan di sini, saya ingin benar-benar memberikan step-stepnya secara detail dengan pertanyaan salah satu komentar dari Om Burayot tentang Om buatin video bahas lobet dari bahan sampai gacor untuk gacor-gacoran di rumah gimana caranya Om. Bismillah, semoga dibuatkan videonya. Baik, terima kasih Om Burayot. Untuk teman-teman yang baru ingin merawat lobet dari awal, baik jantan ataupun betina, ini akan saya rangkum bahkan bisa jalan lapangan meski belum jodohan ataupun belum untulan. Yang pertama, ketika teman-teman yang baru belajar pengen bermain lobet, mungkin jenengan tidak tahu terahnya, tidak tahu materi yang harus dipoles seperti apa. Yang menjadi catatan satu Om, lobet itu paling suka dengan suara berisik. Itu yang pertama. Biasanya kalau saya pribadi selalu dengan memainkan lobet itu dengan koloni kapsul. Koloni kapsul di sini teknik dasar, teknik awal pembentukan birahi sama emosi. Jadi pembentukan birahi ini ketika lobet ini ditempel-tempel, ada jantan, ada betina, meskipun dengan pakan rendah ini birahinya kebentuk Om. Ada yang rekel, ada yang tidur, ada yang riwik ketika sudah lama ditempel. Dengan pemberian pakan seperti ini kita raba dari awal dulu. Ketika sudah ditempel, nanti coba dipisah salah satu lobet yang kita inginkan. Aku suka dengan warna ini, coba yang warna yang suka dipisah sendiri, bantu jemur. Meskipun tidak tahu itu jantan atau betina, dipisah sendiri, bantu jemur. Ketika sudah, nanti tempel lagi. Lama kelamaan lobet itu di dalam kolonian dia akan ngeriwik. Biasanya dengan teknik seperti ini lobet butuh suara rame, bisa dengan disetelin musik tiap pagi atau jenengan kasih masteran monggo. Tapi misalkan jenengan pekerja, ini lebih bagus karena apa Om? Teknik di sini lebih lama ditempel, lebih bagus. Ini untuk awal ya Om, bukan kita beli yang udah lobet itu setengah jadi ataupun lobet itu sudah bocor. Jadi menyambung dari pertanyaan dari salah satu teman yang tadi tanya. Setelah dengan proses itu, ketika prosesnya monoton seperti itu, jenengan pengen yang namanya ngolah durasinya. Cobalah ketika setelah dengan proses itu saya sendirikan di satu ruangan. Setelah di satu ruangan ini, yang wajib diraba tetap dari proses mandinya. Kadang-kadang beda-beda Om. Pemahaman di sini kita wajib bisa belajar memahami lobet yang kita proses. Cobalah malam dimandikan, besok ditaruh di satu tempat itu agar dia mapan di satu tempat, menguasai daerah teritori, baik jantan ataupun betina untuk proses dasar seperti itu. Kok malah tambah tidur, malah tambah cibul, di sini tetap jangan dimandikan. Misalkan jenengan bingung enaknya dimandikan atau tidak, ya wis nggak usah dimandikan, nggak apa-apa. Kita cukup memainkan seperti itu. Ketika disendirikan, perkembangannya lebih bagus, bunyinya ngotot, ada ngepak-ngepaknya, ada ngetiknya sambil bunyi. Ketika jenengan sudah tahu perubahan seperti itu, kembali lagi ke koloni kapsul ataupun sistem tempel. Proses bolak-balik di situ pembentukan birahi sama emosi Om. Emosi di sini yaitu lobet yang biasa dikumpulkan itu kan pasti birahi, dipisah dari teman-temannya pasti munculnya emosi. Jadi saya memberikan detail ini biar lebih enak dipahamin. Proses di sini ketika
Om saya pengen kegantangan, pengen nyobalah, bisa nggak untuk digantangan? Bisa, tetapi kan ada caranya Om. Ketika lobet itu yang dari jenengan sudah single atau sudah ditempel lama, cobalah saya pengen gantang dengan caranya. Ketika sudah lama ditempel, pas jenengan libur, coba bisa sendiri bantu jemur. 3 hari kemudian jenengan ulangin lagi, kok masih bunyi, sekali tarikan, 2 kali tarikan. Step berikutnya coba terapi mental. Ketika dipisah, wajib dikelihatkan burung lainnya. Ketika dari jarak 1 jangkah belum berani bunyi, keesokannya coba agak jauh ataupun berapa jam dia mau bunyi. Ketika sudah step mental seperti itu, mau bunyi terus, dipersiapkan untuk lomba Om. Coba yang biasanya tiap pagi dipetal ataupun 3 hari sekali dipetal, ini di rumah nggak usah dipetal-petal Om, cukup ditempel. Ketika sudah ditempel lama langsung bawa ke gantangan, insya Allah bunyi Om. Ini banyak saya sarankan sama teman-teman yang biasanya pantau gantangan. Dengan teknik seperti ini insya Allah sukses, cocok. Dengan proses seperti ini, dari teman-teman tetap mengembangkan lagi, memahami lagi, oh lobet saya ketika dengan seperti ini coba cocok dengan dimandikan nggak ya, terus penjemurannya cocoknya berapa jam nggak ya. Itu dari jenengan yang ngembangin sendiri. Nanti akan ketemu Om kita dalam merawat lobet. Untuk pakan, rata-rata dengan proses seperti ini memang ada kalanya lobet itu kita berikan pakan kencang itu lebih enak. Ada juga kalau kita masih bingung ketika pemberian pakan kencang, kita bantu jemur agak kuat terus kita mandikan, akan terjadi cibul ada. Makanya dengan proses sistem tempel ini, kalaupun misalkan jenengan mau coba ke pakan kencang, proses mandi sangat hati-hati, cukup di spray kabut dulu. Kalau misalkan dimandiin paksa cocok terusin. Cuman kalau saya pribadi, saya jarang memandikan lobet Om, kecuali lobet itu sudah benar-benar sudah bocor, sudah konslet. Untuk betina sudah minor, itu pasti saya mandikan. Jadi intinya buat tadi yang salah satu teman yang komentar itu, step-step yang tadi jenengan lakukan dulu, nanti jenengan pahamin kekurangannya apa. Misalkan untuk ke lomba ataupun kegantangan itu nanti akan kelihatan hamin berapa, ataupun 1 minggu dikumpulin, atau berapa hari, 3 hari sekali untuk dipetal, ataupun tiap hari dalam proses perawatannya itu akan kelihatan gitu. Jadi nanti jenengan akan benar-benar belajar sama burungnya. Jadi intinya gini Om, tidak ini seperti habis ini apa ya, setelah ini apa ya gitu. Jadi tidak seperti itu, tidak seperti didikte gitu Om. Jadi jenengan bisa belajar sendiri. Yang penting poinnya, yang pertama yang tadi saya sampaikan, lobet paling suka dengan suara berisik. Intinya lobet itu paling suka dengan koloni banyak gitu Om. Jadi kalau punya 1-2 agak kurang, bisa pun kurang greget. Tapi bukan berarti saya untuk nyuruh jenengan untuk beli burung banyak, tidak. Semua bisa diatasin. Kalau saya pribadi minimal 3 ekor, playernya di tengah gitu ya Om. Jadi teknik ini, teknik dasar, teknik awal ini ampuh dalam saya benar-benar merawat lobet, ataupun settingan, ataupun dari lip sync, ataupun lobet itu yang mungkin pasangan setelah dikawin jadi trouble. Dengan sistem tempel ini pulih. Tapi kalau dengan teknik finishing sudah beda lagi. Jadi intinya di situ dulu. Mungkin pembahasan ini agak singkat. Yang penting di sini saya memberikan step dasar ataupun step awal dari teman-teman yang baru pengen merawat lobet. Gitu ya Om. Semoga sehat selalu panjenengan beserta keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.